Sampai rumah sakit ketemu dokter, dokter nanya gimana, udah siap dok, sesuai jadwal aja. Kata dokter, baiklah kalau begitu, sebagaimana lazimnya sebelum operasi kita cek lagi apa namanya masalah yang ada di badan bapak, barangkali ada hal-hal lain juga yang harus kita tangani. Maka general check up lah semuanya tuh, apa namanya rapat dicek segala macam, nunggu hasilnya. Nunggu hasilnya keluar juga. Ya berapa lama Bang Oman lebih paham ya, ya karena beliau tim medis nih. Cek, udah datang dokter dengan wajah yang agak aneh dan kebingungan, bawa hasil ceknya dengan hasil rekam medis yang dites sebelumnya 2 hari lalu, dia bawa buktinya ada bahwa dia nggak mengada-ada, emang kayak begitu, kondisi hatinya udah nggak bisa diselamatin, dan hasil yang baru. Kata dokter, apa yang Anda lakukan selama 2 hari ini? Ketahuilah Bapak, kata dokter, ini penyakitnya habis semuanya, hilang semuanya, sehat. Bapak sehat walafiat, nggak perlu operasi. Ini baru pertama sejak saya jadi dokter, sepanjang pengalaman saya jadi dokter, ini baru saya menemukan kayak begini. Ini hasilnya akurat, yang kemarin nggak mengada-ada, emang benar Bapak sakit itu. Tapi ini sehat walafiat, Bapak nggak perlu operasi, nggak ada perawatan apa-apa, Bapak udah sehat sekarang. Rapat lebih gembira lagi, dan menemukan sesuatu yang selama ini beliau sepelekan, silaturahim, sedekah dengan tulus dan lain sebagainya. Cerita rapat sama dokter, saya selama 2 hari pulang ke negeri saya keliling ke saudara saya, kerabat saya, sahabat-sahabat, teman-teman saya temuin mereka yang saya nggak bisa datangin, saya telepon suruh kumpul untuk ridho bahwa saya 2 hari lagi dieksekusi, entah saya sehat entah saya wafat. Dia bilang kayak gitu, karena eksekusi 2 hari apa namanya udah divonis. Nah kemudian beliau ceritakan juga perjalanan ke bandara, ketemu ibu itu, beliau bersedekah untuk 1 tahun, kata diceritain semuanya. Walhasil itu, walhasil di antara janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa silaturahim itu memperpanjang usia, itu terjadi. Tadi pertama kita dengar Nabi Daud, Allah panjangin usianya. Rakyat yang hidup di zaman kita juga demikian. Mudah-mudahan Allah kumpulin kita pada hari ini dalam rangka silaturahmi. Allah panjangkan usia kita, Allah anugerahkan kesehatan, pulang apa penyakit-penyakit kita udah sembuh semua mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Rezeki kita tambah berkah, umur kita panjang. Ya, ini saya sebetulnya kalau ngomong di sini karena semua lulusan sanawiyah al-ahliyah. Ada juga yang sampai al-ahliyahnya lulus di al-ahliyah. Ada juga yang 1 tahun 2 tahun pindah kayak Bang Oman sama Bang Mumung baru saya cerita. Ya. Tapi saya yakin kalau lulusan al-ahliyah itu ngajarin agama sama mereka, ngasih siraman sama mereka kayak ngajarin ikan berenang ya. Udah tahu semuanya ya, orang-orang pintar semua yang ada di hadapan saya, cuma saya aja perannya megang mic, yang lain perannya duduk gitu kan. Insya Allah semuanya sih udah paham, cuma memang cara ngajarin orang pintar itu ada. Sebagai penutup ya, di antara hadis Jibril, ada banyak hadis Jibril. Hadis Jibril adalah hadis yang ada keterlibatan Jibril dalam dialog bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hadis Jibril, termasuk hadis yang menjelaskan tentang arkanuddin kita, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Itu hadis Jibril juga. Yang ini hadis Jibril, satu ketika Jibril alaihi salam ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala. Satu ketika Jibril datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi. Berkatanya kepada Nabi, tapi khitabnya kita semua, umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak zaman sahabat yang hidup bersama Nabi, kemudian tabiin yang hidup bersama sahabat, kemudian tabi'ut tabiin yang hidup bersama tabiin, kemudian sampai umat-umatnya, sampai kita, dan sampai akhir zaman. Ini khitabnya buat kita semua umat Rasulullah. Apa kata Jibril? Qala Jibril, ya Muhammad, ya. Yang diajak ngomong ya Rasulullah, tapi tujuannya buat